teman-teman media yang saya muliakan, para pengurus DPP, DPW PAN yang hadir di sini, dan perlu tadi meskipun sudah diperkenalkan, yang hadir di sini adalah banyak ketua-ketua DPW PAN. Teh Desi adalah ketua DPW PAN Jawa Barat, Pak Ashabul Kafi di ujung, anggota DPR RI kita dari Komisi 9 itu adalah ketua DPW Sulawesi Selatan, Mas Eko Patrio adalah ketua DPW DKI, Pak Profesor Zainuddin Maliki, ketua DPW Jawa Tengah, dan saudaraku Fauzan Daulay itu adalah ketua DPW Sumatera Utara. Bergabung bersama kita adalah ketua-ketua DPW di seluruh Indonesia melalui Zoom, termasuk juga ketua-ketua dan pengurus DPD Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini merupakan sebuah agenda acara yang penting yang ingin diikuti oleh seluruh jajaran pengurus PAN dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, teman-teman dari media sekalian, ada yang ingin kami sampaikan, dan ini tadi saya sudah juga sempat menyampaikan kepada teman-teman yang ada di depan dalam rangka penguatan iklim demokrasi kita. Kita tentu ingin membawa sebuah iklim demokrasi baru, paling tidak di dalam Partai Amanat Nasional. Nah, oleh karena itu, kita hari ini hadir di dalam acara yang kita beri judul di belakang itu, PAN Memilih 2024. Izinkan saya untuk membacakan secara bergantian dengan saudaraku Bima Arya Sugiarto. Semua sudah tahu ini wali kota kita. Hari ini wali kota yang mudah-mudahan ke depannya lebih tinggi lagi amanah yang diberikan. Nah, berikut ingin saya sampaikan. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang kami banggakan, teman-teman media yang ada yang meliput acara ini. Terhitung hari ini, tanggal 14 Juni 2022, hari Selasa, hingga 26 Agustus 2024, PAN menyelenggarakan event internal partai yang diberi judul PAN Memilih. Kami ingin menjaring nama-nama capres dan cawapres dari daerah dan wilayah, dari akar rumput, sehingga kemudian bisa digodok di Rakernas PAN yang sedianya akan diselenggarakan bertepatan dengan HUT PAN yang ke-24 pada akhir Agustus yang akan datang. Pada Rakernas nanti, PAN akan mengumumkan 6 nama yang akan terdiri dari capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional pada Pilpres 2024 akan datang. Ke-6 nama tersebut kemudian akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi. Kita sudah tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu agar bisa didaftarkan menuju pemilu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Bagaimana mekanismenya? Saya jelaskan secara singkat. Pertama, setiap DPD, yaitu pengurusan di kabupaten kota, mengusulkan 10 nama kepada DPW, yaitu kepengurusan yang ada di tingkat wilayah atau provinsi. Usulan setiap DPD maksimal berakhir pada minggu pertama 2022, meskipun mekanisme pelaksanaannya, yaitu melalui mekanisme Rakerda, Rapat Kerja Daerah, akan berakhir di tanggal 30 Juni yang akan datang sesuai instruksi dari DPP PAN. Kedua, DPW berhak mengusulkan 8 nama untuk dibawa ke Rakernas PAN yang sedianya diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2022. Nanti di perhelatan Rakernas, DPP PAN akan mengerucutkan kembali nama-nama yang diusulkan. Setiap DPW menjadi 6 nama yang terdiri atas capres dan cawapres. Nah, 6 nama tersebut yang diusulkan oleh DPD dan DPW mengacu kepada kriteria, ada kriterianya, yang telah ditetapkan oleh DPP PAN yang sebagai berikut. Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 sampai 2029 yang dicalonkan oleh PAN harus memiliki
kriteria-kriteria yang telah kami tetapkan di DPP PAN yang akan dibacakan oleh saudaraku Bima Arya Sugiarto. Silakan. Terima kasih Saudaraku Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, memang saat ini PAN ada di dalam koalisi Indonesia Bersatu. Tapi seperti yang disampaikan oleh ketum kami, koalisi ini saat ini belum berbicara nama. Nama itu akan berproses dan pada saatnya nanti setiap partai akan mengusulkan nama-nama yang akan disepakati bersama. Karena itu PAN hari ini memulai proses penjaringan nama-nama tersebut. Kami memberikan kebebasan sepenuhnya kepada DPD untuk menyerap aspirasi di mana ada dinamika di tempatnya masing-masing. Jadi aspirasi yang harus ditangkap oleh teman-teman DPD adalah nama-nama yang merupakan harapan dari wilayah aktivitas di sana. Namun demikian, kami memiliki kriteria sebagai panduan dari teman-teman DPD dan DPW untuk merumuskan nama-nama tadi. Jadi seperti disampaikan oleh Sekjen, 10 nama akan direkomendasikan DPD kepada DPW. DPW akan mengkerucutkan menjadi 8 nama. 8 nama itu kemudian akan disampaikan ke DPP dan pada ujungnya nanti di momentum Rakernas PAN di bulan Agustus akhir akan muncul 6 nama sebagai nama-nama yang diolah dari bawah. Kriteria-kriterianya sudah kami susun, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama, yang paling utama adalah calon presiden dari Partai Amanat Nasional haruslah seorang nasionalis dan religius. PAN sebagai partai tengah, tapi memiliki landasan moral agama. Ini penting bagi PAN. Jadi komitmen untuk mengawal NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45 itu hal yang paling utama. Tetapi tentunya bernafaskan moral agama. Ini kami rasa poin yang paling utama yang kami tempatkan di nomor 1. Jadi tidak ada ruang bagi kandidat-kandidat yang meskipun disuarakan oleh daerah, tetapi kalau tidak sesuai dengan prinsip nomor 1 tadi, tidak nasionalis, apalagi tidak religius, maka tidak akan dihitung. Nomor 2, kami tidak mau capres kami ini kaleng-kaleng. Jadi harus memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat. Tidak ujuk-ujuk saja. Rekam jejak pemerintahan. Bisa di legislatif, bisa di eksekutif, bisa juga kepala daerah. Tapi kokoh rekam jejaknya. Memiliki prestasi dan diakui dan dihormati. Ada karya nyatanya. Kalau sebagai legislator punya karya nyata, kalau sebagai eksekutif kepala daerah misalnya ataupun menteri juga punya karya nyata yang diakui. Dan tentunya komitmen tinggi pada dimensi demokrasi. Tata pemerintahan yang baik, good governance dan anti korupsi. Itu kriteria nomor 2. Yang ketiga, ini kita berbicara presiden yang mungkin akan memimpin bangsa ini tidak hanya 5 tahun. Ini kita berbicara presiden yang akan menghantarkan bangsa ini memasuki babak baru di mana regenerasi akan terus berjalan. Karena itu, calon presiden dari Partai Amanat Nasional yang akan diusulkan di koalisi haruslah yang berpihak pada kelanjutan generasi. Visioner, berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya menomorsatukan pertumbuhan ekonomi, tapi berpikir jangka panjang ke depan. Jadi komitmen pada sustainable development, kemudian komitmen yang tinggi pada lingkungan, keadilan sosial, pembangunan yang inklusif, pemberdayaan anak-anak, kelompok rentan, kaum difabel, dan termasuk tokoh yang tidak menghambat regenerasi, tapi tokoh yang selalu memunculkan generasi-generasi yang lain. Ini kriteria nomor 3. Nomor 4, teman-teman sekalian, capres kami haruslah punya semangat inovasi dan kolaborasi. Jadi pemimpin hari ini harus terampil terus melakukan perubahan, inovasi. Ini semangat PAN. PAN adalah partai reformasi. PAN hari ini adalah partai inovasi. Jadi capres kami haruslah seorang inovator dan kolaborator. Jadi mampu untuk membangun jejaring, mampu untuk fokus kepada riset, inovasi, kemajuan teknologi, dan memberdayakan semua elemen.
untuk menuju masa Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, kita ingin sekali agar capres kita ini juga kuat, tidak saja secara global, tapi juga lokal. Memiliki perspektif Nusantara, semangat untuk memajukan kebudayaan lokal, produk-produk lokal, kemajuan ekonomi dengan berbasiskan kebudayaan. Jadi ini kriteria yang kelima, capres kita ini harus Nusantara, harus cinta produk lokal. Ya, nggak boleh antek-antek asing misalnya, nggak boleh kaki tangan asing, nggak boleh. Ini harus yang berani pasang badan untuk produk-produk lokal kita, kemandirian ekonomi, dan bisa membawa Indonesia menjadi pemimpin di era global ini. Nah, itu kriteria yang kami harapkan bisa ditangkap oleh teman-teman DPD, DPW, dan kemudian diputuskan di Rakernas nanti. Dan pada saatnya nanti tentu 6 nama ini akan dikomunikasikan di antara partai koalisi. Saat ini 3 partai ya Jen. Ya, tidak tertutup kemungkinan tentunya bertambah partai lain, dan itu akan menguatkan. Dan proses yang saat ini kami lakukan, kami yakini juga bisa memberikan pendidikan politik kepada tidak saja kader partai, tetapi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Ini hal yang masih terbuka, jadi tidak benar kalau ada kesan bahwa koalisi ini sudah fix calonnya siapa. Nah, ini masih sangat terbuka dan kami buka proses ini untuk menunjukkan bahwa koalisi ini masih sangat dinamis dan kami sangat cinta atas demokrasi dan menekankan kepada regenerasi kepemimpinan politik di masa depan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Sekjen. Baik, terima kasih. Itu yang ingin sampaikan pada kesempatan baik hari ini. Saya kira nanti teman-teman juga akan menerima press release untuk lebih memandu nanti dalam melakukan pemberitaan. Dan saya mungkin kembalikan ke moderator. Saya dikit aja. Jadi apa yang disampaikan Sekjen dan Ketua Rakernas tadi, di samping jalur jenjang partai, kita juga membuka kesempatan kepada masyarakat umum, di antaranya para alim ulama, ya, kaum profesional, akademisi, penggiat di bidang pertanian, nelayan, termasuk kaum buruh, boleh menyampaikan kepada DPD, kepada DPW, kepada DPP, ya, boleh. Jadi kami akan merespon atau membuka peluang sebesar-besarnya untuk menerima aspirasi. Jadi dari DPD ke DPW, DPP itu jalur internal partai, tapi kami juga membuka bila mana ada aspirasi dari para alim ulama, para pemuka agama yang ada di Indonesia, ya, kaum buruh, petani, nelayan, guru, ya kan, intinya kita membuka ruang itu selebar-lebarnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih.